Nggak apa-apa kok Nes, lagian masa lalu itu bukan untuk dipendam selamanya. Ada kalanya masa lalu itu juga harus kita sharing ke orang lain kan. Oke, jadi aku lanjut ya penjelasannya kenapa aku menamai cafe ini menjadi Rain Cafe. Em, Salah satunya karena hujan itu jujur Nes. Dia jatuh berkali-kali tapi nggak pernah protes. Dulu mantan aku sangat suka hujan. Dia bilang hujan itu waktu yang terbaik buat bumi untuk beristirahat dari berisiknya manusia. Ya, jadi bisa dibilang kafe ini adalah monumen buat dia, Nes. Tapi bukan buat mengenang dia secara obsesif ya, tapi mengenang janji yang pernah kami buat sebelumnya. Oh ya? Janji apa? Maaf ya kalau aku kepo. Kamu ini dari tadi terus-terusan minta maaf. Nggak apa-apa sih. Kami dulu pernah berjanji bahwa kalau salah satu dari kami patah hati, harus ada tempat di mana kami bisa duduk diam tanpa ditanya kenapa. Kemudian, ya, tanpa harus galau, cuma duduk, minum kopi, lalu sembuh. Wah, deep banget ya. Terus, dia kemana sekarang? Dia ngejar mimpinya ke Paris, jadi pastry chef. Kami putus baik-baik. Masalahnya bukan di perasaan, tapi di tujuan kami. Dia mau lari kencang, sedangkan saya mau jalan santai. Terus, Mas dalam tempat ini sendirian? Ya, secara fisik sendirian, tapi kenangan antara kami lah yang menjadi arsiteknya. Oh ya, Bud, buatkan yang aku minta tadi ya, bawa kemari. Biasa, Budi itu pelayan aku yang paling ceroboh. Tapi jujur kalau nggak ada Budi, kafe ini nggak rame. Oke bos, ini dia pesanannya, black coffee for the broken heart. Tapi ngomong-ngomong, siapa nih yang mau minum kopi hitamnya? Apa mbak yang cantik ini? Tuh, mudah-mudahan enggak ya mbak ya. Nggak mungkin kan mbak yang cantik ini diputusin pacarnya. Ah kamu nih, udah sana. Tuh banyak pengunjung tuh, mereka minta buatkan minuman. Kami mau ngobrol dulu, oke? Dasar sih bos, sama cewek cantik aja ramah, coba sama pelayannya, kayak ngomong sama pelayan. Tapi emang kami pelayan ya bos ya. Oke sih bos. Banyak pelanggan sih hari ini, tapi it's okay, semuanya akan dibereskan oleh Budi. Oke. Kopi hitam untuk yang patah hati. Tetapi kenapa harus kopi hitam? Bukannya orang yang lagi patah hati itu harus minum yang manis-manis, makan coklat, atau makan makanan manis lainnya? Kenapa harus dikasih kopi hitam? Itu salah kaprah. Kalau kamu lagi hancur, yang manis cuma bikin kamu muak. Kamu butuh sesuatu yang pahitnya nendang, biar sadar kalau kamu masih hidup. Jadi pahit kopi ini itu memaksa otak kita untuk fokus ke lidah, sejenak melupakan rasa sakit yang ada di dada kita. Wah, filosofi banget ya. Tapi emang beneran ngaruh ya kopi ini dengan perasaan kita yang sedang hancur? Banyak cerita di meja ini Nesa. Minggu lalu ada seorang bapak menangis sesenggukan di sini setelah minum ini. Istrinya selingkuh. Setelah gelasnya kosong, dia bilang lega. Ada juga wanita yang diputusin lewat WhatsApp pas lagi sedang skripsi. Dia minum 3 gelas, besoknya datang lagi membawa laptop dan mengerjakan skripsinya sampai kelar. Oh, jadi Mas ini semacam psikolog tapi berkedok tukang kopi ya gitu.
Nggak juga. Saya cuma pendengar kok. Kopi ini adalah medianya. Orang lebih gampang jujur sama orang asing daripada sama keluarganya sendiri kan? Iya sih. Tahu nggak? Kata-kata Mas barusan benar loh. Orang asing lebih gampang didengerin dan orang asing juga lebih gampang ngedengerin curhatan kita. Nah, terus kamu ada yang mau diceritain nggak? Mumpung konsultasinya lagi gratis nih. Soalnya kalau besok bayar 2 kali lipat. Um, apa ya? Um, aku punya pacar, namanya Tony. Dia baik banget, sumpah. Dia tuh baik banget. Dan dia satu-satunya orang yang bilang aku pintar dan bisa dibilang cuma dia yang bilang aku berbakat dan aku punya masa depan yang cerah. Oh, kedengarannya hubungan yang sehat. Terus masalahnya di mana? Masalahnya ada di aku dan keluargaku. Aku punya kakak perempuan, cantik, lulusan luar negeri, karirnya juga bagus. Dia bekerja di startup unicorn, gajinya 2 digit. Orang tuaku tiap malam selalu membanggakan dia. Membanggakan wajahnya, IPK-nya. Ya, aku merasa aku ini seperti produk gagal yang berasal dari perusahaan yang sama. Capek loh mas, tiap hari dibandingin. Aku merasa kecil banget. Kayak remah-remahan rengginang di kaleng kongguan. Tapi jangan salah, rengginang itu enak loh kalau pas momennya. Iya sih, tapi intinya cuma Tony yang nggak pernah bandingin aku. Dia selalu bilang kalau tulisan aku punya nyawa. Dan dia juga bilang nanti kalau aku jadi penulis hebat, orang tua aku bakal diem. Tony itu ibarat jangkar aku. Kalau nggak ada dia, mungkin aku sudah hanyut. Apa si Tony dia tahu soal perasaan kamu ke keluarga kamu? Tahu banget. Dia sering jemput aku pas aku nangis di halte kampus gara-gara habis dimarahin mama. Dia beliin aku martabak, kemudian dengerin aku ngomel sampai pagi. Ya, bisa dikatakan dia tempat curhat lah. Wah, itu dia tuh terdengar seperti laki-laki yang tulus loh Nes. Kamu harus jaga dia. Pastinya mas, makanya aku takut banget ngecewain dia. Aku takut kalau aku gagal jadi penulis. Tani juga bakal ninggalin aku kayak orang lain. Ngeremehin aku. Ya, makanya aku harus berusaha kuat.